Memperkenalkan, nama saya Markus Aim, salah satu tenaga honor Kabupaten Mimika. Bila mana pada saat Bapak Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Umaleng SEMA, saya salah satu tim pemenang Eltinus Umaleng. Dari tahun 2015 saya selesai sarjana atau S1 di Sulawesi Utara. Pada saat itu saya selesai dan terjun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika. Dalam hal itu dipasang dengan membahas bila mana di situ Bapak Eltinus Umaleng dengan Bapak Yohanes Pasang. Lalu pada saat kita diakomodir AK, itu salah satu tempatnya di Jalan Blibis, Cafe Noken. Di situ tempatnya bersama-sama dengan sekarang sebagai ketua Panwas Kabupaten Mimika, Pak Jonas Janimpa. Kita sama-sama pada saat itu rekrut Amume dan Kamboro, diminta dari Pak Bupati sendiri. Namun pada saat itu kita rekrut hampir 5.000 orang atau juta. Namun yang layak jadi honor adalah 150 orang. Itu langsung di SK-kan dari Bapak Bupati Mimika, dalam hal ini Bapak Eltinus Umaleng SEMA. Karena pada saat itu beliau diangkat sesuai dengan visi dan misi pada saat beliau orasi politik di Kabupaten Mimika, menyatakan bahwa orang lain atau dari suku lain, kabupaten lain tidak bisa adik-adik saya dan anak-anak saya pergi mengabdi daerah itu. Salah satu contoh kecil seperti PNS, CPNS, bahkan itu lebih tertinggi, bahkan jadi cleaning service atau tukang-tukang sapu. Itu pun tidak bisa, itu perjanjian dari Pak Bupati sendiri. Namun 150 orang itu sudah masuk dalam kategori di bawah naungan CPNS dan PNS Kabupaten Mimika. Diakomodir, lalu dia punya proses pembiayaan gajinya itu sesuai dengan pendidikan. Bila mana situ adalah S1, dia memperoleh gaji per bulan masuk dalam aset keuangan atau dibayar oleh dana Oksus Kabupaten Mimika. Salah satu contohnya saya pernah dapat 1.500.000 karena saya S1 harus memiliki 1.500.000 per bulan. Dibandingkan dengan SMA, SMP dan SD dan tidak tanpa sekolah, itu mereka dikasih 2.250.000. Namun kita mengabdi di Timika sudah 5 tahun. Bahkan sekarang sudah sampai 7 tahun ya. Ya, 7 tahun, kurang lebih 7 tahun, karena sejak kita diangkat dari Pak Bupati sendiri sampai dengan perjanjian politik bahwa beliau pernah mengatakan bahwa adik-adik yang saya pernah angkat sebagai honor Kabupaten Mimika atau SK Bupati itu tanpa tes dan seleksi saya akan akomodir.
bila mana tidak pernah diakomodir oleh bupati sendiri, bahkan wakil bupati tidak pernah buang suara satupun. Pada saat itu mereka adakan tes CPNS Kabupaten Mimika. Saya adalah salah satu peserta yang pernah mengikuti tes Kuota Mimika, bidang kesehatan dengan pendidikan lebih tinggi. Saya adalah seorang kesehatan. Kami pernah adakan tes CPNS di Kabupaten Mimika. Namun Bupati tidak pernah mengakomodir sesuai perjanjian politik. Namun politik itu sebagai salah satu momentum atau mematikan kader-kader generasi penerus Amume dan Kamboro. Karena Amume dan Kamboro sebagai penghalat ditipu dan tidak punya kontribusi sama sekali dalam penerimaan seperti CPNS. Pada saat itu beliau adakan tes dan Amume tidak pernah lolos, bahkan SK dari beliau pernah perjanjian bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas BKD Pak Paskalis Kinwelekbun. Beliau adalah selaku Kepala Dinas BKD Kabupaten Mimika. Pernah janji bahwa 150 orang akan kita akomodir sesuai kini kerjanya. Namun tidak pernah diakomodir hal itu. Sampai dengan tahun kemarin 2019 beliau naik periode kedua, dipasang dengan Bapak Wakil Bupati Mimika, Bapak John Reptop, bersama dengan Bapak Bupati Penata, dalam hal ini Pak Bupati Eltinus Umaleng. Mereka berdua berkanding tangan dan mulai berpolitik di Timika. Saya adalah sebagai salah satu tim pemenangnya juga dari beliau sendiri 2 periode. Dan pada saat itu saya pernah terjun dalam politik dan memenangkan kedua kandidat tersebut. Saya punya keinginan dan target besar adalah Bapak Bupati pernah janji politik terhadap kami AK, maka tahun sekarang AK, Amume, dan Kamboro akan diprioritaskan di Kabupaten Mimika, atau disebut dengan anak negeri jadi Tuhan atau rajanya di negerinya sendiri. Bahasa itu selalu ada di Timika. Karena sejak dari Pak Waterpau, Pak Titus Putriau sampai dengan Bapak Clement, almarhum Bapak Clement Tinal SEMM almarhum, 2 periode tidak ada kontribusi bagi anak AK. Saya tidak pernah lihat Amume Kamboro yang kerja di pemerintah Kabupaten Mimika sebagai kepala dinas, sekda, dan kabit. Bahkan sampai kepala sekolah puskesmas pun belum pernah lihat. Akhirnya kita punya kontribusi besar sekali bisa di 150 orang itu, karena 150 orang adalah anak-anak Amume dan Kamboro. Pada saat itu saya sebagai tim seleksi dan Pak Jonas Janempa, Ketua Panwas Kabupaten Mimika, saksi beliau adalah ketua tim seleksi. Dan kita pernah kemudian mereka sampai detik ini pun tidak pernah diangkat atau buang suara satupun, tidak ada. Kenapa saya harus mengatakan hal ini? Karena contoh kecil, saya perjanjian sama anak kecil atau adik saya bahwa adek tunggu di sini, kakak ke kebun, nanti saya bawa burung,
atau mungkin ubi atau barang yang dia diinginkan. Namun saya tidak dikasih, adik saya mau percaya seperti apa? Tentu saja kepercayaan terhadap seorang kakak tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Halnya sama seperti itu. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Bupati Eltinus Umaleng adalah anak putra daerah asli Amume dan Kamboro di Kabupaten Mimika. Hal ini harus Bapak diprioritaskan kembali sesuai dengan edaran Bupati. Diperintahkan bahwa honor di PHK-kan atau disebut dengan dirumahkan. Dirumahkan. Kalau Bapak perintahkan seperti hal itu, berarti ditinjau kembali perjanjian-perjanjian politik yang pernah Bapak memperalaskan Amume dan Kamboro, orang-orang sarjana atau orang-orang terhebat yang ada di Kabupaten Mimika. Perlu ada ketegasan terhadap kepala-kepala dinas atau OPD-OPD masing-masing, karena OPD itu mereka mengambil tenaga-tenaga honor sukarela tanpa diketahui oleh Bupati. Hal itu pernah terjadi di Kabupaten Mimika. Satu hal juga, Bapak Sekda tidak boleh banyak intrusinya terlalu banyak karena Bapak harus melihat kembali ke OPD-OPD masing-masing. Satu hal yang Bapak mengatakan bahwa OPD yang akan nanti menilai dan akan menentukan hal itu akan jadi anak-anak negeri Bumi Kamboro, Tanah Musa Bumi Kamboro akan jadi korban besar di negerinya sendiri. Maka anak-anak tuan tanah atau tuan rumah jadi terlantas di negerinya sendiri. Hal ini harus Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR, Pak Sekda, hal ini harus diperhatikan. BKD pun hal ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau tidak seperti itu, dan kemarin pun ada yang terjadi tes kompetensi, kemampuan dasar yang mereka akan dites dan mereka mau dilihat seperti hal itu. Seharusnya Amume Kamboro yang ada kerja di Pemda Mimika itu berapa orang? Kami lihat tidak ada sama sekali. Honor saja tidak ada, apalagi saya mau bilang kepala dinas dengan pegawai negeri, tidak ada, kosong. Sejarah baru yang saya dengar kemarin dan saya akan saksikan sama-sama di Kedung Meneme, cuma Pak Bupati sendiri akan melantik kepala-kepala distrik. Itu yang mungkin ada. Tapi kepala-kepala puskesmas dengan guru-guru tidak ada. Maka di sini saya sarankan atau saya mengharapkan ke Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR, dan anggota-anggota DPR, serta Sekda dan semua pejabat-pejabat tertinggi di Kabupaten Mimika, bahkan elemen-elemen politik dan swasta, harap mendorong dan mendukung aspirasi dari saya untuk anak-anak negeri Kabupaten Mimika, Amume dan Kamboro akan diprioritaskan dan akan mengembalikan jadi PNS atau jadi tuannya di negeri sendiri. Karena tahun ini ada buka tes CPNS atau merekrut calon pegawai negeri sipil dari BKN, dari Menpan, diperintahkan ke provinsi. Provinsi akan membagikan kuotanya ke setiap kabupaten. Coba ambil peluang-peluang untuk anak-anak Amume Kamboro harus diprioritaskan. Dalam hal ini Bapak punya SK yang pernah diberikan kepada 150 orang itu akan diprioritaskan. Kalau apabila SK itu tidak dikembalikan, kami siap mengembalikan Bapak punya SK yang pernah ada di tangan kita masing-masing. Kita akan kembalikan ke rumah negara. Biar kita jadi penonton orang lain yang akan datang kerja di Timika. Satu hal juga yang Bapak pernah katakan bahwa pada saat di hotel Grand Mosa,
rapat bersama-sama dengan Ketua Tim Gugus dari UGM Pak Bambang Purwoko. Bapak pernah janji bahwa yang terjadi penembakan di areal PT Freeport sampai di Gersbar dan Kalikopi sekitaran itu, anak-anak mahasiswa atau pelajar yang mereka begitu selesai kuliah datang tidak lapangan kerja, maka mereka menyamar diri sebagai TPN dan OPM. Dan Bapak pernah katakan bahwa saya akan merekrut itu semua dan jadi PNS. Bapak pernah sampaikan pada saat itu rapat tentang pemekaran Provinsi Papua Tengah. Hal itu pun saya pernah hadir dalam rapat tersebut di lantai 2. Jadi coba Bapak punya perjanjian-perjanjian itu coba akan dimustahil supaya anak-anak atau teman-teman kita dari Amome Kamoro tidak terlantas di negerinya sendiri, tapi mereka ialah yang jadi tuan rumah, mereka lah jadi raja di daerahnya sendiri untuk bisa mengerjakan dan bisa melayani masyarakatnya sendiri. Karena saya melihat bahwa di kabupaten-kabupaten lain itu mereka memprioritaskan anak-anak negerinya sendiri, namun Timika belum pernah. Bapak harus tindak tegas untuk OPD-OPD yang mereka merekrut tenaga-tenaga honor sukarela tidak tanpa diketahui oleh Bapak sendiri. Lalu mereka masuk pintu samping, pintu belakang dan sekitarannya. Lalu mereka jadi honor. Akhirnya honor itu dia naik karena kebijakan-kebijakan itu ada di OPD-OPD masing-masing. Bahkan sebagai kepala puskesmas itu Bapak harus perlu ditegaskan itu. Jadi saya harap dan saya punya keinginan besar bermohon kepada Pak Bupati, Ketua DPR dan jajarannya, Pak Wakil Bupati, Sekda dan semua OPD bahwa teman-teman Amome Kamoro yang pernah diberikan SK kewenangan untuk melanjutkan atau membantu pemerintah Kabupaten Mimika itu diharapkan kembali mengaktifkan kembali atau diangkat menjadi PNS atau CPNS di Kabupaten Mimika. Ini yang saya bisa sampaikan dan diharap bahwa ke depan atau mungkin berapa tahun ke depan ini tidak ada lah tempat peluang untuk kita. Saya lagi Bapak Eltinus Umar yang ada di 2 periode, coba Bapak berikan kenangan-kenangan buat Bapak punya adik-adik yang mereka Kamoro, termasuk Bapak Wakil Bupati juga demikian. Karena kami harap bahwa kedua Bapak adalah anak putra asli Mimika, Amome dengan Kamoro yang bergandeng tangan jadi pemimpin di negerinya sendiri, di Kabupaten Mimika yang tercinta. Maka adik-adik itu dan teman-teman kita akan diakomodir menjadi CPNS supaya itu salah satu kenangan dan tercatat bahwa kedua pejabat asli Mimika sudah memprioritaskan adik-adiknya sampai menjadi PNS dan CPNS supaya kabupaten lain atau orang lain bisa dibangga. Seperti itu yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang menyenangkan terhadap pejabat Kabupaten Mimika. Mohon maaf karena apa yang saya tadi ceritakan itu hal dan fakta yang pernah terjadi, bukan saya copy paste dari siapa-siapa, tapi saya adalah selalu ada di Timika dan saya adalah selalu menyuarakan untuk Kabupaten Timika menjadi kota yang istimewa dan putra-putra daerah garis-garis bawahi seperti Amome dan Kamoro harus jadi pejabat di Kabupaten Mimika. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ambolongo, Nimotimi, Timika, salam sehat.